Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau bikin bolu lapis 3 rasa. Ternyata perpaduan rasa ini tuh enak banget dan bikin nagih. Teksturnya juga super lembut, empuk, kempus-kempus, dan gak seret sama sekali di tenggorokan. Bahan-bahannya juga ekonomis, cara buatnya juga mudah. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bikin bolu bisa pakai resep ini ya. Bisa juga untuk isian snack box, untuk suguhan saat ada acara maupun untuk sekedar cemilan di rumah. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, tambahkan 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, kalau mau diganti TBM atau ovalet bisa juga ya. Tambahkan juga setengah sendok teh perasa vanila. Selanjutnya bahan ini kita mixer dari speed rendah ke speed paling tinggi secara bertahap. Nah, ini kita mixer sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Untuk waktunya sekitar 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, setelah adonan putih, kental, berjejak, kemudian boleh matikan mixernya. Lalu tambahkan bahan keringnya. Di sini ada 200 gram tepung terigu dan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian kedua bahan kering ini kita ayak dulu biar nantinya tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut, ini kita mixer kembali, tapi sebelumnya diaduk-aduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran. Nah, ini kita mixer dengan speed paling rendah aja. Mixer asal tercampur rata, nggak perlu lama-lama ya teman-teman, sekitar 30 detik sudah cukup. Kalau sudah, matikan mixernya. Lanjut, di sini mau aku tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Kemudian tambahkan juga 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset ya. Kemudian kita mixer kembali dengan speed paling rendah aja, mixer sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah rata, kemudian matikan mixernya. Dan yang terakhir di sini aku tambahkan 100 ml minyak. Dan lanjut, ini kita mixer kembali dengan speed paling rendah aja, mixer sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah, matikan mixernya dan lanjut di sini aku aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Aduk perlahan aja, gunakan teknik aduk balik. Pastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap, karena itu yang akan menyebabkan bolunya gagal mengembang atau bantat. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Untuk mangkok yang pertama ini aku kasih pasta red velvet sekitar 1 sendok makan, dan mangkok yang kedua aku kasih pasta pandan sekitar 1 sendok makan juga. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan aja biar adonannya tetap kental ya. Lanjut, untuk adonan yang aku kasih pasta pandan diaduk juga ya teman-teman, aduk sampai tercampur rata. Dan untuk di mangkok satunya kita biarkan original. Nah, di sini aku sudah siapkan loyang yang sudah aku oles dengan margarin dan dikasih dengan kertas roti ya. Untuk bagian sisi-sisinya tidak perlu dioles apapun ya teman-teman. Oke, ini yang pertama kita tuang adonan yang red velvet. Kemudian kita ratakan dulu ke bagian sisi-sisinya ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita hentakan juga beberapa kali untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil aja. Kalau pakai tutup panci biasa, boleh dialas dengan kain bersih ya, agar uap panasnya tidak menetes ke permukaan kue.
Setelah 10 menit kita buka, kelihatan ya adonannya mengembang sempurna dan mulus banget teman-teman. Lanjut langkah yang kedua, kita tuang adonan yang original. Kemudian jangan lupa diratakan kembali ya teman-teman ke bagian sisi-sisinya. Nah, kalau sudah, bisa dikukus kembali. Untuk waktunya kurang lebih selama 10 menit. Untuk apinya gunakan api yang sama ya. Setelah 10 menit kita buka, kelihatan adonannya mengembang cantik banget dan mulus. Dan lanjut yang terakhir, kita tuang adonan yang pandan. Kemudian jangan lupa diratakan kembali ke bagian sisi-sisinya. Dan di tahap yang terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit sampai kuenya benar-benar matang. Setelah 20 menit, nah ini hasilnya teman-teman, kelihatan permukaannya mulus, mengembang sempurna. Dan ini kita angkat. Kemudian selagi masih panas, kita bantu sisir bagian pinggir-pinggirannya biar lebih mudah saat dikeluarkan dari loyang ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jangan lupa dibuka dulu kertas rotinya. Kelihatan ya, bolunya ini benar-benar gembul banget, empuk, dan permukaannya mulus teman-teman. Biar kelihatan motifnya, jangan lupa kita rapikan bagian pinggirannya ya teman-teman. Nah, setelah dingin, boleh dipotong-potong bolunya. Untuk besar potongannya bisa disesuaikan aja dengan selera ya. Nah, ini aku potong-potong dulu bolunya. Setelah selesai dipotong-potong, sekarang aku mau cobain dulu bolunya. Kelihatan ya, kalau bolunya ini benar-benar empuk banget, kempus-kempus, seratnya juga halus banget teman-teman. Nah, sekarang aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan ini enak banget. Rasanya itu benar-benar mantep banget dan bikin nagih teman-teman. Bisa banget nih buat teman-teman yang lagi cari-cari ide jualan, bisa pakai resep ini ya. Karena resepnya ini lumayan ekonomis teman-teman. Hasilnya pun juga nggak bakal ngecewain. Rasanya juga enak. Pokoknya ini recommended banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai teman-teman. Di video kali ini aku mau bikin bolu lapis 3 rasa. Kali ini aku bikin varian rasa yang berbeda. Ternyata rasanya bener-bener enak banget loh teman-teman. Semua orang di rumah pada ketagihan dan minta dibikinin lagi. Cara buatnya mudah, bahannya juga ekonomis. Jadi cocok banget nih untuk pemula yang mau belajar bikin bolu. Dijamin resep ini anti gagal. Hasil bolunya juga super empuk dan lembut banget. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama-tama di sini aku sudah siapkan loyang. Untuk ukurannya aku pakai 18 x 18 cm. Dan untuk bagian alasnya ini kita oles dengan margarin, lalu dikasih dengan kertas roti dan dioles kembali dengan margarin. Dan untuk bagian sisi-sisinya tidak perlu dioles apapun ya. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan wadah atau mangkuk bersih, lalu masukkan 4 butir telur, tambahkan 1 sendok teh SP. Kalau mau diganti TBM atau ovalet bisa juga. Tambahkan juga 200 gram gula pasir dan setengah sendok teh perasa vanila. Selanjutnya bahan ini kita mixer dari speed rendah ke speed paling tinggi secara bertahap. Mixer sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Untuk waktunya kurang lebih selama 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, kalau sudah putih, kental, berjejak seperti ini, kemudian matikan mixernya.
Lanjut tambahkan bahan keringnya, ada 200 gram tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya ini aku ayak setengahnya dulu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita masukkan lagi sisa tepung terigunya, lalu tambahkan 1/4 sendok teh baking powder dan 20 gram susu bubuk. Setelah bahan keringnya sudah diayak, lanjut ini kita mixer kembali, tapi sebelumnya kita aduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran. Nah, ini kita mixer dengan speed paling rendah aja, mixer sampai tercampur rata, dan gak perlu lama-lama ya teman-teman, sekitar 30 detik sudah cukup. Nah, kalau sudah, kemudian matikan mixernya. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Lalu tambahkan juga 100 ml minyak. Selanjutnya ini kita mixer kembali dengan speed paling rendah aja, mixer sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah, kemudian matikan mixernya. Dan lanjut di sini aku rapikan dulu bagian pinggirannya menggunakan spatula. Kemudian aduk perlahan aja sampai ke dasar adonan dan pastikan adonannya itu sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap. Karena itu yang akan menyebabkan bolunya gagal mengembang atau bantat. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Dan untuk di mangkok yang pertama ini aku kasih pasta stroberi. Nah, untuk mangkok yang kedua aku kasih pasta black forest. Nah, untuk takarannya sekitar 1 sendok makan ya. Oke, ini kita aduk. Perlahan aja mengaduknya, aduk sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah, lanjut kita aduk juga adonan yang sudah kita kasih pasta black forest. Dan untuk di mangkok yang satunya, kita biarkan original aja ya. Oke, kalau sudah, siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Nah, untuk yang pertama, kita tuang adonan yang black forest ya. Oke, setelah dituang semua, jangan lupa diratakan ke bagian sisi-sisinya. Selanjutnya dihentak-hentakan, lalu ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, pastikan kukusannya benar-benar panas, airnya sudah mendidih. Kemudian letakkan loyang berisi adonan, lalu tutup dan kukus kurang lebih selama 10 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil aja. Kalau pakai tutup panci biasa, boleh dialas dengan kain bersih ya, agar uapnya tidak menetes ke permukaan kue. Setelah 10 menit, kita buka. Kelihatan ya, bolunya ini benar-benar mengembang sempurna dan mulus banget. Lalu yang kedua, kita tuang adonan yang original. Jangan lupa diratakan ke bagian sisi-sisinya ya. Dan lanjut ini kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit menggunakan api yang sama. Setelah 10 menit kita buka dan lanjut tahap yang terakhir, kita tuang adonan yang stroberi. Jangan lupa diratakan ke bagian sisi-sisinya ya. Kemudian di tahap yang terakhir ini kita kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai bolunya ini benar-benar matang. Setelah 20 menit kita buka. Wow, kelihatan bolunya ini gembul dan super mulus banget teman-teman. Nah, sekarang kita angkat bolunya dan selagi masih panas bisa langsung dikeluarkan dari loyang ya. Bantu sisir bagian pinggirannya biar lebih mudah saat mengeluarkan dari loyang. Dan sekarang kita langsung aja buka. Wow, kelihatan cakep banget. Dan jangan lupa dibuka dulu kertas rotinya. Nah, setelah dalam keadaan dingin, biar motifnya kelihatan, di sini aku rapikan bagian pinggirannya ya teman-teman. Sekarang kita lihat motifnya teman-teman. Kelihatan ya, cantik dan rapi banget.
Lanjut kita potong-potong bolunya. Untuk besar potongannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, untuk pisaunya ini usahakan pakai yang benar-benar tajam teman-teman, biar motifnya itu terlihat cantik dan rapi ya. Setelah selesai dipotong-potong, sekarang kita akan coba bolunya. Kelihatan ya, benar-benar empuk banget. Teksturnya juga super lembut. Sekarang aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget teman-teman. Rasanya bener-bener super enak, bikin nagih. Dan tekstur bolunya ini bener-bener super lembut, empuk, kempus-kempus. Pokoknya ini mantep banget. Oke teman-teman, cukup sekian videoku kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Semoga video ini bermanfaat. Dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.